Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-12 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu saya pernah melayani jemaat di desa, namanya itu Pak Dikun. Bukan Pak Dukun, Pak Dikun. Iya. Pak Dikun ini sekarang sudah almarhum. Dia itu orang yang terbiasa merokok. Tapi katanya, ini dia cerita pada saya, dia dilayani oleh hamba Tuhan dari Salem juga, namanya Pak Toto. Pak Toto doakan dia terima Yesus. Mulai hari itu dia berhenti merokok katanya. Nah, ini tentu beda dengan itu yang kita lihat ada video bilang, dulu saya merokok, lalu saya membaca buku, katanya merokok berbahaya untuk kesehatan, maka saya berhenti membaca buku. Ini beda. Pak Dikun tidak seperti itu. Betul-betul dia berhenti. Lalu dia cerita mengenai dia itu punya keris. Ya, keris, kita tahu keris ya. Dia bilang dulu itu malam-malam itu sawah saya dijaga sama keris. Jadi saya perintahkan keris saya datang ke sana terus dijaga. Kalau ada tikus yang masuk langsung dipatok sama kerisnya itu. Jadi aman sawah saya. Tapi setelah saya terima Yesus, saya buang itu. Dan sekarang sawah saya dijaga sama Kristus. Dia bilang begitu, dan kesaksiannya itu membuat saya senang. Puji Tuhan ya. Dia ini orang yang betul-betul mengenal Yesus dan komitmennya sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Tapi suatu hari itu dia tidak datang ke gereja. Biasanya dia datang itu, rumahnya tidak jauh dari gereja. Dia tidak datang. Lalu saya itu siang-siang datang ke rumahnya. "Bapak, kenapa tidak ke gereja?" Dia bilang apa pada saya? "Ngapunten Pak, kulo kesupen." Tahu kesupen? Saya lupa. "Maaf Pak, saya lupa." Lupa. Dia lupa kalau itu hari Minggu dan dia lupa itu. Kemudian dia itu pergi ke sawah. Nanti saya datang baru dia kaget. Lupa.
tidak ingat kalau itu harinya untuk beribadah. Beberapa waktu yang lalu itu, sekolah itu libur. Tapi ada anak yang datang. Kenapa? Mungkin lupa dengar omongan bu guru. Di acara ketumbar juga begitu. Di satu saat itu ketumbar diliburkan, anak-anak ada yang datang. Karena apa? Tidak ingat dengan omongan bu guru. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tema khutbah hari ini adalah ingatlah apa yang dikatakannya. Disuruh ingat. Kalau nggak ingat berarti lupa. Begitu ya? Lupa. Nah, hari ini ada poin yang perlu kita pikirkan, yaitu mengenai apa sih akibat kalau kita ini tidak mengingat firman Tuhan. Akibatnya itu apa? Ya, maka yang pertama itu, kalau kita tidak mengingat firman Tuhan, maka kita bisa melakukan kesalahan. Ya seperti Pak Dikun tadi, ya toh, harus pergi beribadah, karena dia tidak ingat, akhirnya tidak beribadah. Ayat 1 dari bacaan kita tadi itu mengatakan begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi pagi-pagi itu ada sejumlah perempuan. Ayat 10 itu menjelaskan siapa mereka. Ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, kemudian perempuan-perempuan lain yang tidak ditulis namanya. Tapi pokoknya perempuan-perempuan itu pagi-pagi benar ya, pada hari Minggu ya, mereka pergi ke kubur membawa apa? Membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Nah, mereka pergi ke kubur. Kita perlu pikirkan, mereka pergi ke kubur itu untuk apa? Ya kan? Pergi kubur untuk apa? Di sini menjelaskan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi begitu hari Jumat itu kan Yesus dimakamkan ya dengan buru-buru karena hari Sabat sudah hampir tiba kan. Diturunkan jenazahnya itu, dibawa ke kubur, kemudian dikubur di situ. Nah perempuan-perempuan itu setia mereka. Waktu Yesus masih disalib itu, sampai mati mereka lihat, kemudian jenazah dikuburkan, diturunkan untuk dikuburkan juga mereka ikut melihat-lihat di situ. Lalu mereka pulang ke rumah. Ya, ayat 1 itu kan menjelaskan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka datang tidak bawa tangan kosong, tapi katanya membawa rempah-rempah yang sudah mereka sediakan. Nah, tadi kan poinnya itu, kalau tidak ingat firman Tuhan, maka bisa melakukan kesalahan. Kesalahan mereka di sini apa? Kesalahannya apa? Nah, Yesus kan sudah bicara tuh, bahwa sudah mati dia akan bangkit. Kan itu Injil Lukas juga mencatat 3 kali itu Yesus bicara bahwa anak manusia akan disalibkan ya, kemudian mati tapi kemudian dia akan bangkit kembali. Yesus sudah bicara begitu, dan harusnya kalau mereka itu ingat apa yang Yesus katakan, kan pagi-pagi boleh pergi ke kubur kan, tapi kan tidak usah bawa rempah-rempah. Ngapain bawa rempah-rempah? Yesus bilang nanti dia mati tapi hari ketiga dia akan bangkit. Maka mestinya juga boleh datang ke kuburan, tapi mungkin datang tujuannya kan lain toh. Datang untuk memastikan dia sudah bangkit atau belum, seperti yang dikatakan. Di sini malah mereka datang bawa rempah-rempah. Pada sisi yang lain memang kita sadar bahwa orang-orang ini, perempuan-perempuan ini mengasihi Yesus. Mereka mengasihi dia. Tadi saya sudah katakan ya, bahwa waktu Yesus disalib juga mereka ada di situ. Saya bacakan ayatnya, saya ada kutip di sini ya. Saya bacakan ayatnya dalam Lukas 23 ayat 49 bilang begitu. Bilang begini, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ini bicara mengenai menyaksikan peristiwa penyaliban. Ya, kemudian di ayat 55 dikatakan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka ikut. Yesus disalib, mereka lihat. Yesus dikubur juga mereka lihat. Ini artinya perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus. Dan mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah itu.
Ini bagian daripada perbuatan kasih mereka kepada Yesus. Mereka mengasihi Yesus. Nah, hanya persoalannya sekarang, mereka sedang melakukan kesalahan. Kesalahannya di mana? Mereka berpikir Yesus itu manusia biasa seperti manusia umumnya. Ya, mereka berpikir Yesus tidak akan bangkit. Yesus akan terus ada di situ sehingga mereka datang bawa rempah-rempah untuk membalsam jenazah daripada Tuhan Yesus. Nah, ini kesalahan. Ya, kesalahan karena tidak mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari kita pikirkan sejenak ya. Pada poin ini apa yang bisa kita pelajari. Ya, orang Kristen itu boleh atau tidak pergi ke kuburan? Oh, silakan. Ya toh, silakan. Kita pergi ke kuburan itu tidak menjadi soal. Melihat-lihat di kuburan atau bersihkan kuburan yang mungkin sudah banyak rumputnya, tidak masalah. Ya toh? Itu bukan sesuatu yang bermasalah. Tapi yang bermasalah itu begini. Ya, saya pernah bercerita, waktu saya masih kecil itu, ya datang ke kuburan, diajak mama, bawa makanan untuk papa. Papa kan sudah meninggal tuh, bawa makanan dan nasi terus daging ayam, taruh di atas kuburan papa sambil mama omong-omong. Bapak Barnabas, papa saya kan namanya Barnabas. Bapak Barnabas, ini anakmu. Besok anakmu itu mau ikut ujian di sekolah. Tolong anakmu supaya nanti bisa jawab soal dengan baik dan benar. Kemudian anakmu bisa naik kelas dan bisa lulus. Besok saya pikir sekolah ikut ujian, lulus saya. Terus potong ayam lagi, terus bawa nasi ke kubur. Datang di kuburan papa, terus mama omong lagi. Bapak Barnabas, terima kasih ya. Kamu sudah tolong anakmu. Dia ikut ujian, sudah lulus. Ini terima kasih, kami bawakan makanan untukmu. Ya, kemudian mama pimpin doa dengan doa bapak kami. Jadi saya juga bingung. Ini yang tolong saya itu Papa Barnabas atau Bapak di surga? Tuhan Yesus tidak mengerti saya. Pokoknya saya ikut. Maka kita sebagai orang tua harus perhatikan hal ini. Nah, puji Tuhan, mama saya sudah saya kasih tahu. Dan sekarang tidak lakukan itu lagi. Ya toh? Kita percaya Tuhan Yesus harus sadar bahwa ya, Yesus itu sudah bangkit dari kubur ya. Dia sudah naik ke surga. Dan kita sebagai orang Kristen, kalau keluarga kita yang dipanggil Tuhan ya dalam Yesus, dia sudah ada di surga. Tidak boleh kita datang ke kuburan kemudian omong-omong apa, omong-omong itu dan sebagainya. Yang meninggalkan tidak ada di kuburan. Berulang-ulang saya mengatakan, roh Allah dengan roh manusia itu bedanya apa? Kalau roh Allah itu kan tak terbatas. Maha hadir bukan? Roh manusia bagaimana? Roh manusia itu terbatas. Jadi waktu seseorang dipanggil Tuhan, rohnya diambil terpisah dari tubuhnya, rohnya ada di tempat yang Tuhan sediakan di sana. Ya, karena rohnya ada di sana, pasti tidak ada di kuburan. Karena roh manusia kan terbatas bukan? Dia kan tidak maha hadir. Beda dengan roh Allah. Roh Allah itu maha hadir. Seperti itu. Maka keliru kalau kemudian kita datang ke kuburan, kemudian omong-omong, kita pikir Tuhan ada. Apa itu yang meninggal ada di situ? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak ingat firman Tuhan dan dengan itu melakukan kesalahan. Nah, perhatikan, di sini ada salib, di sini juga ada salib. Dulu kami diajari sama itu Pendeta Hananiel yang merintis gereja kita ini. Beliau mengatakan mengapa di gereja kita ini kita tidak kasih salib yang ada patung Yesus atau tidak letakkan kalender yang ada gambar Yesus di situ. Maksudnya apa? Untuk menghindarkan kita dari jangan sampai kita datang ada patung Yesus itu kemudian kita omong-omong dengan dia. Ya, di kalender ada fotonya Yesus di situ kita omong dengan dia. Itu keliru karena itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Amin. Coba sekarang gambar-gambar Yesus itu. Gambar Yesus yang asli itu yang mana? Kalau orang Afrika kan kulitnya hitam, rambut keriting. Iya toh? Di Asia kulitnya seperti kita ini. Terus yang benar itu gambar yang mana? Wajahnya yang ada apa itu? Jenggotnya ya, rambutnya panjang. Apa betul seperti itu juga kita tidak tahu karena zaman itu belum ada yang bisa ambil foto dan kita tidak tahu. Iya toh. Yesus berkata pada itu Thomas, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Sekarang kita tidak lihat Yesus terlahir ya, tapi kita percaya. Orang-orang ini, perempuan-perempuan ini,
Mereka melakukan kesalahan karena tidak mengingat kata-kata Yesus. Sesudah mati dia akan bangkit, ya. Maka orang Kristen yang tidak selalu ingat firman Tuhan pun bisa melakukan kesalahan. Ya. Yang memprihatinkan itu di sini kan banyak perempuan, ya toh? Lebih dari satu pokoknya, ya toh? Perempuan yang namanya tadi kita sudah sebutkan. Lebih dari satu, tapi anehnya itu tak satu pun itu loh ingatkan teman-temannya. Hei, dulu kan dia bilang nanti bangkit. Ya toh? Tidak ada yang ingat. Mereka semuanya tidak ada yang ingat. Coba kita lihat ayat 2 dan ayat 3 ya. Kemudian ayat 4 itu. Di situ bilang begini. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi tahu-tahunya mereka datang. Batu sudah terguling dari kubur. Ya, kemudian setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di situ. Tahu-tahunya datang, batu yang menutup pintu kubur sudah terguling. Terus lihat di dalam kubur, mayat Yesus juga tidak ada di situ. Terus ayat 4 bilang apa? Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Termangu-mangu itu, terjemahan lainnya itu bingung. Datang sampai di kubur, tutup kubur sudah terguling. Mayat Yesus di dalam kubur, bingung. Nah, di sini kita belajar hal begini. Kalau kita tidak ingat firman Tuhan, disitulah biasanya kita bingung. Betul atau tidak? Ada masalah ini, ada masalah itu, kita bingung. Ya sama dengan perempuan-perempuan itu kan. Mereka bingung. Kubur sudah terbuka, mayat tidak ada. Mereka bingung. Ini mewakili kita yang suka bingung. Ya. Coba kalau misalnya tahu-tahu kita sakit kan kadang-kadang juga bingung kan. Aduh gimana. Iya dong. Atau kadang-kadang misalkan kita pikir, tuh nanti kalau saya mati bagaimana. Minggu lalu itu ada yang bilang pada saya begini. Maaf ya. Saya ini paling tua di antara kita semua ini. Usia saya paling banyak. Maka kadang-kadang saya sudah juga pikir, nanti kalau saya mati terus bagaimana. Nah saya senang dengan keterbukaan seperti itu karena manusia memang begitu. Biasanya kan kita bingung nanti bagaimana. Nah saya tidak tahu berapa di antara kita yang dengan tenang. Ya pemazmur bilang, sekalipun aku melewati lembah maut, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Berapa orang di antara kita yang hari ini sudah betul-betul siap. Kalau sewaktu-waktu saya dipanggil Tuhan, pokoknya saya sudah siap. Berapa orang bisa berpikir begitu? Ya kan? Atau ada yang, tuh nanti kalau saya mati bagaimana? Anak-anak saya bagaimana? Cucu saya bagaimana? Pasangan saya itu bagaimana? Bingung. Kenapa bingung? Karena tidak ingat firman Tuhan. Ya toh? Terus belum lagi ada yang bilang, nanti saya mati itu saya kemana? Mudah-mudahan saya ke surga. Kalau tahu-tahu saya dibawa ke neraka terus bagaimana? Kenapa bingung? Tidak ingat firman Tuhan. Ya toh? Manusia bisa bingung karena tidak ingat firman Tuhan. Kalau keadaan ekonomi berubah nanti bagaimana? Ya toh? Kalau misalnya pekerjaan saya macet terus bagaimana? Mengapa kita bingung? Ya ini jawabannya. Perempuan-perempuan ini bingung karena mereka tidak ingat firman Tuhan. Kita juga biasanya begitu. Kita bingung karena apa? Tidak ingat firman Tuhan. Ya toh? Ada loh orang yang kadang bingung sampai nggak bisa tidur. Betul atau tidak? Saking bingungnya sampai nggak bisa tidur. Iya. Kadang-kadang bingung-bingungnya sampai tidak sempat makan. Ya, saking bingungnya sampai lupa makan. Kita kan sering bingung toh. Kadang-kadang misalnya mau pergi ke sana, tahu-taunya pergi ke sini. Itu hidup. Hidup itu begitu. Semuanya ini karena apa? Tidak ingat firman Tuhan, makanya bingung. Ada satu lagi. Ayat 5 itu bilang begini. Ayat 5 bagian A ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ya, maka poin berikut itu, akibat kalau tidak ingat firman Tuhan itu katanya, di sini dicatat ayat 5a, mereka sangat ketakutan. Jadi, orang yang tidak ingat firman Tuhan itu biasanya hidup dalam ketakutan. Takut. Ya perempuan-perempuan itu begitu. Datang, batu sudah terguling, mayat Yesus tidak ada.
Ada malaikat di situ, ya tambah ketakutan mereka. Takut karena mereka tidak ingat itu firman Tuhan. Ya, kemarin saya pergi ke rumahnya Ahmad Tuti itu. Kita nyanyi memuji Tuhan, kemudian saya ajak renungkan firman Tuhan. Ya, katanya itu, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang untuk dapat ditelan. Maka kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Tapi ayat sebelumnya bilang, serahkanlah kekhawatiranmu. Jadi iblis bisa pakai kekhawatiran, merusak iman kita, merusak hidup kita. Harus lawan dengan iman yang teguh. Ya, iblis itu biasanya berusaha untuk menanamkan kecemasan berlebihan, menanamkan ketakutan, menanamkan kepanikan mengenai hidup kita, mengenai masa depan kita. Sehingga disinilah kita harus ingat firman Tuhan. Ya, harus ingat firman Tuhan. Kalau kita tidak ingat firman Tuhan, hidup ini betul-betul bisa dikuasai ketakutan. Saya ada kutip satu ayat di sini. Yesaya 41 ayat 10 bilang begini. Ya, tolong kita dengarkan baik-baik. Saya tidak tulis itu, tapi di sini saya tulis. Yesaya 41 ayat 10 bilang, janganlah takut. Nah ini, sebab aku menyertai engkau. Tuhan bilang apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini janjinya Tuhan. Jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Kemudian, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan bilang jangan takut. Lalu kenapa kita takut? Karena kita lupa, tidak ingat perkataan Tuhan. Murid-murid Yesus itu loh yang paling dekat dengan Yesus. Ingat waktu mereka naik perahu dengan Yesus. Tiba-tiba ada badai. Angin kencang, kemudian ada ombak besar itu. Perahu itu dimasuki air dan hampir tenggelam. Ya, mereka berkata, Yesus tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Yesus bangun, dia mau tenangkan badai. Tapi dia bilang, mengapa kamu takut? Di mana imanmu? Yesus tegur mereka karena mereka takut. Maka Yesus kemudian tenangkan badai itu. Waktu saya khutbah teks ini saya bilang, Yesus tenangkan badai di hati murid-murid, kemudian baru tenangkan badai yang di laut di danau itu. Nah, hidup kita seringkali dikuasai oleh badai, termasuk badai ketakutan ya, karena kita tidak ingat firman Tuhan. Maka mari kita belajar untuk selalu kita ingat firman Tuhan. Yesus kan bilang di dalam Matius 6 itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Betul ya? Yesus kan pernah bicara begitu. Dia bilang, pandang burung-burung itu. Tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung simpan bahan makanan. Tapi katanya Bapamu di surga memelihara burung-burung itu. Burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan. Mana mungkin kita sebagai anak-anak yang dibiarkan oleh Tuhan? Pasti tidak, bukan? Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi bukankah kita sering takut, sering khawatir mengenai hidup kita, mengenai masa depan? Karena itu, ingatlah firman Tuhan. Nah, Bapak dan Saudara, ini bagian pertama. Ya, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ya, bagaimana tindakan Tuhan menghadapi perempuan-perempuan ini yang tidak ingat firman Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Di situ tadi kita bacakan ada malaikat. Ya. Malaikat datang itu, ya, di sini Tuhan mengutus dia untuk menangani perempuan-perempuan ini. Ya, penanganan seperti apa yang dilakukan itu? Coba di ayat 5 itu bagian B bilang begini. Tetapi kedua orang itu, maksudnya kedua malaikat itu ya, berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikatnya bilang, kenapa sih kalian cari dia yang hidup di antara orang mati? Ini maksudnya itu, malaikat memberikan teguran. Ditegur. Kenapa? Ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat menegur. Nah, ini juga mengajar kita mengenai Tuhan Allah itu kalau melihat kita anak-anaknya salah jalan, ya, hidup dalam hal yang tidak seharusnya, biasanya itu dia tidak membiarkan kita.
Dia kan sebagai gembala tuh, mengingatkan, menegur. Makanya kadang-kadang ada yang bicara pada hamba Tuhan, yang misalkan ada hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, sesudah itu ada yang bicara begini, loh, yang dibicarakan kok persis ya dengan yang saya alami. Seolah-olah yang bicara itu mengerti hidup kita. Sebenarnya yang bicara tidak mengerti, tapi apa maksudnya? Tuhan Allah sebagai gembala yang maha tahu, dia mengerti isi hati kita. Saat kita melenceng, kita tegur lewat firman Tuhan. Tuhan berikan teguran. Memberi teguran. Karena perempuan-perempuan ini tadi saya sudah mengatakan, mereka beranggapan ya Yesus nanti mati terus ya terus ada di situ. Ya toh? Maka malaikat bilang, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Maka Bapak Ibu dan Saudara, teguran dari Tuhan yang datang kepada kita itu penting. Makanya sering kita dengar ya, mimbar-mimbar Kristen yang sejati itu tidak selalu berisi penghiburan atau janji-janji yang mengenai pertolongan dan lain sebagainya. Tapi mimbar yang sejati, maksudnya itu pemberitaan firman Tuhan yang sejati itu, selain memberikan pengharapan-pengharapan, jaminan-jaminan dari Tuhan, mimbar sejati itu biasanya berisi teguran-teguran, ditegur. Makanya kadang-kadang itu pendeta atau hamba Tuhan beritakan firman Tuhan, dosa-dosa ditunjukkan. Ya, dosa-dosa ditunjukkan. Mengapa dosa-dosa ditunjukkan? Karena itu maunya Tuhan. Ya toh, maunya Tuhan. Harus ada teguran, kan ini yang terjadi. Begitu datang, sebenarnya kan perempuan-perempuan ini kan niatnya tulus itu. Tulus, mereka sungguh-sungguh tulus. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dibanding rasul-rasul itu jauh itu. Kemana rasul-rasul itu coba? Perempuan-perempuan itu pagi-pagi benar sudah datang ke kuburan. Rasul-rasulnya mana? Yang siang malam itu loh hidup bersama Yesus itu mana mereka? Enggak ada yang datang ke kuburan pagi itu. Menurut teks ini ya. Jadi perempuan bersungguh-sungguh tulus mengasihi Yesus. Tuhan datang kasih teguran. Mengapa? Ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ditegur. Maka berbahagialah kita kalau dalam hidup ini masih sering temukan teguran-teguran. Ya, kan tidak semua orang loh senang kalau ditegur. Kadang ada yang bisa nggak senang, nggak nyaman terus kemudian yang bisa tidak ke gereja lagi. Kalau kita ke situ lewat, kita di sini terus, di sini melulu, ditegur terus. Hidup kita tiap minggu itu loh di otak-atik terus. Padahal sebenarnya itu baik. Orang tua yang mengasihi anaknya, biasa anaknya ditegur. Misalnya ya, dia main HP itu lama, ya ditegur. Jangan lama-lama. Harus suatu waktumu supaya kamu juga belajar. Ya toh, anaknya tidak berdoa, ya ditegur harus berdoa. Ya toh, jamnya untuk makan, anak tidak makan, ya tegur, diomongi. Jadi orang tua yang baik itu melihat anaknya lakukan hal yang tidak seharusnya ditegur. Ini menggambarkan Tuhan Allah itu. Isi hati Tuhan juga begitu. Melihat anak-anaknya melakukan hal yang salah, Tuhan beri teguran. Makanya malaikat datang langsung kasih teguran pada mereka. Ya toh? Nah sesudah menegur, baru kita lihat bagian yang berikut. Mulai ayat 6 itu, di situ kita temukan mengajar kemudian membimbing. Ditegur, kemudian diajari, dibimbing. Coba ayat 6 itu bilang begini. Ia tidak ada di sini. Nah, malaikat kasih tahu mereka. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Malaikat mulai membimbing. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ketika ia masih di Galilea. Apa yang pernah dikatakan? Malaikat jelaskan ayat yang di ayat 7 itu. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus apa yang terjadi? Ditegur, diajari, dibimbing. Mulai ayat 6, ayat 7 itu dikasih tahu, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Seperti yang pernah dikatakan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan ia akan bangkit pada hari ketiga. Yang menarik itu begini. Di ayat 8 itu bilang begini, ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Luar biasa di sini apa? Satu kali diomongi, langsung mengingat mereka, langsung mengerti. Ini artinya apa sih? Hati mereka itu rindu atau apa? Haus dengar firman Tuhan dari malaikat, langsung mereka mengerti. Puji Tuhan, bukan? Ada loh orang yang kadang dikasih tahu firman Tuhan gak mengerti. Kan kadang ada orang begitu toh. Dikasih tahu kita orang Kristen ini kalau meninggal pasti masuk surga, tapi yang gak ngerti. Iya toh, tidak mengerti. Datang ke kuburan masih duduk di situ, omong ini, omong itu, pada almarhum, dikira almarhum ada di situ. Ini maksudnya apa sih? Firman Tuhan sudah bilang yang di dalam Tuhan sudah dikumpulkan bersama Allah di surga. Terus kita ke kuburan omong-omong dengan dia di situ ngomong apa? Saya lihat ada video yang orang bagikan di media sosial. Ada orang yang datang ke kuburan itu, bersih-bersih kuburan. Kemudian ada orang lain juga datang. Karena di kuburan kan ada bangunan tuh agak tinggi itu, bangunan kuburan itu. Yang satu duduk di sini bersihkan kuburan, yang satu datang status dia menyapa, memberi salam lah. Terus dijawab sama yang bersihkan kuburan. Yang sini ketemu terus lari terbirit-birit. Dikira dijawab dari dalam kuburan. Kacau kan hidup ini? Iya, kacau. Karena mereka tidak ingat firman Tuhan. Mungkin juga karena tidak tahu firman Tuhan ya. Di sini malaikat dipakai Tuhan membimbing, mengajar. Ya, mereka dikasih tahu di ayat ke-6 dan ke-7. Ayat 8 langsung mereka insaf. Langsung teringat. Mereka langsung teringat. Memang karena saya tadi malam itu periksa. Di dalam Injil Lukas itu memang 3 kali Tuhan bicara. Ya, tidak bacakan waktu tidak cukup saya sebut ayatnya. Di Lukas 9 ayat 22 itu Yesus pernah omong. Memang dia akan mati tapi hari ketiga dia bangkit. Lukas 9 ayat 43-44 juga begitu. Lukas 18 ayat 31 sampai 33 juga bicara begitu. Bahwa dia nanti mati tapi dia akan bangkit. Tadi di bagian pembukaan kita sudah dengar Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah ya kebangkitan dan hidup. Maaf, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus itu dia hidup. Ya, rombaklah bait Allah ini dan dalam hari yang ketiga akan kubangun lagi. Ini bicara mengenai dia akan mati tapi dia nanti bangkit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, malaikat yang ditugaskan untuk menangani perempuan-perempuan itu, dia tidak bawa berita baru. Dia bawa berita yang lama, yang sudah pernah dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Paulus menegur dengan keras. Dia bilang meskipun dia itu malaikat atau salah satu dari para rasul yang membawa Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Ya, maka berita kita itu harus betul-betul berpusat kepada berita yang tertulis. Yesus bahkan mengenai Roh Kudus dia pernah bicara begini. Roh Kudus akan menginsafkan kamu mengenai apa yang sudah kuajarkan padamu. Ya, dan kitab suci ini diilhamkan oleh Allah ya dalam pekerjaan Roh Kudus dituliskan bagi kita. Maka pemberitaan sejati ya, firman sejati itu harus terikat kepada apa yang tertulis. Ya, beritanya tidak boleh diubah-ubah. Malaikat tidak berani bicara hal yang lain. Malaikat bilang dia sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Ya, nah disinilah Bapak dan saudara-saudara, saya ingatkan hati-hati. Hati-hati kalau dengarkan khutbah atau pengajaran di YouTube, lalu orang bilang begini, saya berdoa Tuhan bicara pada saya. Tadi malam itu Tuhan bicara pada saya, hati-hati. Kalau yang dia maksud itu Tuhan bicara pada apa yang tertulis dalam kitab itu kita terima. Tapi kalau tadi malam Tuhan omong langsung dengan saya dari langit, Tuhan bilang apa? Hati-hati. Hati-hati. Boleh jadi itu penyesatan. Coba, kalau orang bilang, apa yang saya sampaikan ini, tadi malam saya dengar Tuhan beritahu pada saya, Tuhan langsung ngomong pada saya, hati-hati. Kita harus terikat dengan apa yang tertulis karena maraknya penyesatan itu datang dari mana? Ya orang yang aku suka dengar suara Tuhan itu, hati-hati. Hati-hati. Malaikat terikat dengan apa yang pernah Yesus ajarkan.
Memang dia mengatakan dia akan mati tapi dia bangkit. Jauh sebelum itu Ayub sudah pernah mengatakan begini dalam Ayub itu, ya. Dia mengatakan dalam kitab Ayub, ya, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Yesus hidup dia sudah bangkit. Malaikat datang, dia menangani perempuan-perempuan itu dan beritahu dia tidak ada di sini, dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Dan dampaknya langsung terlihat. Mereka langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan di sini mereka dipulihkan. Maka sebagai bagian yang terakhir, secara singkat saya akan menyampaikan, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa dalam hidup ini kita harus selalu ingat apa yang Tuhan katakan. Ya, supaya ada pemulihan dalam hati ini. Karena hidup ini sering dirundung persoalan, permasalahan, yang boleh jadi menyebabkan hidup ini tidak bisa itu jalan sebagaimana seharusnya. Maka kita lihat, ya, di ayat 9-10 itu dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10 bilang, perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Mereka sudah dipulihkan lewat apa yang malaikat sampaikan. Sekarang mereka berani bersaksi. Pulang lalu beritahu rasul-rasul itu. Ya, memberitahu rasul-rasul mengenai Yesus sudah bangkit. Ya, jadi mengingat firman Tuhan itu mencegah, ya. Ya, dari hati yang dikuasai kesedihan tapi dipulihkan untuk berperan, berfungsi sebagai saksi. Bahkan dikatakan saksi yang efektif. Rasul-rasul itu kalau berani mati, ya, rela memberi diri bagi Yesus Kristus, berani berkorban. Siapa yang kasih tahu mereka? Ya, perempuan-perempuan ini. Mereka telah dipakai Tuhan, ya. Tuhan juga mau memakai kita sebagai saksinya. Dan supaya kita bisa jadi saksi Tuhan, harus ingat firman Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang berikut, di ayat yang ke-11 itu saya bacakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Menyedihkan bukan? Sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Rasul-rasul itu bilang apa di sini? Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Di perempuan-perempuan sudah ceritakan, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Mereka omong kosong. Kami nggak percaya. Ya, mereka tidak mau percaya. Dan sekali lagi di sinilah, ya, menjadi tantangan untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, terkadang dalam hidup ini kan kita menghadapi situasi yang rasanya sulit untuk bisa dapatkan jalan keluar, bukan? Tidak masuk akal. Murid-murid itu tidak memikirkan, ya. Padahal sebenarnya tadi saya sudah omong, Yesus sudah 3 kali bicara pada mereka menyediakan bangkit. Selain itu, murid-murid ini kan sudah berulang-ulang kan menyaksikan Yesus bangkitkan orang mati, kan? Lazarus bangkit, mereka ada di situ, ya toh. Anak Yairus dibangkitkan, mereka ada di situ. Anak janda lain sudah bangkit, mereka juga ada di situ. Yesus bilang, aku kebangkitan hidup, mereka juga ada di situ. Giliran perempuan bilang Yesus sudah bangkit, ya, mereka dikasih tahu, mereka bilang apa? Omong kosong, kami nggak percaya. Nah, ini menyedihkan, ya. Ya, jadi kita harus ingat firman Tuhan supaya mencegah kita dari melakukan kesalahan. Kemudian terakhir itu di ayat 12. Yesus itu bilang, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia mencengak ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Nah, perhatikan kalimat terakhir itu. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Petrus datang ke kubur, terus memang kubur kosong toh. Tapi dia pulang, dia nggak langsung percaya, dia katanya bertanya dalam hati apa yang kiranya telah terjadi. Saya lihat terjemahan lain, ya, dia bilang begini. Petrus heran sekali. Lalu ia pulang dengan banyak pertanyaan dalam hatinya mengenai apa yang telah terjadi. Nah, coba lihat.
Masih bingung dia. Dia bingung, dia bimbang. Makanya bertanya-tanya. Nah, jadi selalu ingat firman Tuhan itu mencegah kita dari kebimbangan, kebingungan. Ya, jadi kalau kita bimbang, kita bingung, mari kita ingat firman Tuhan. Saya dengarkan ada seorang hamba Tuhan cerita mengenai anak kecil berdoa. Malam-malam mau tidur, dia berdoa begini. Tuhan, jaga saya, jaga kakak, jaga adik, jaga papa, jaga mama, jaga opa, jaga oma, jaga teman-teman, jaga semuanya ya Tuhan. Tapi jangan lupa ya Tuhan, Engkau juga jaga diri baik-baik. Karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan dirimu, selesailah kami semua. Kenapa dia berdoa begitu? Dia tidak mengerti firman Tuhan. Ya, karena tidak mengerti firman Tuhan, doanya ngawur seperti itu. Maka kita yang sudah mengerti firman Tuhan, mari selalu ingat firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita itu bebas daripada segala hal yang merugikan kita sendiri. Ya, Tuhan sediakan firman-Nya untuk menuntun kita karena Alkitab bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun, menguatkan, menopang kita. Karena itu, apapun yang terjadi, ingatlah firman Tuhan, pegang teguhlah pada firman Tuhan. Yesus bilang, pergilah, jadikan bangsa muridku, ajar mereka. Terus dia bilang, ketahuilah katanya, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa.